Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 181, soal nomor 4 dan nomor 5. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4. Garis TU berkoordinat di T 4,2 dan U 0,5. Setelah didilatasi, bayangan yang terbentuk memiliki koordinat di T aksen 6,3 dan U aksen 12,11. Tentukan faktor skala yang digunakan. Oke, untuk memudahkan menjawab, ada baiknya kita letakkan titik T dan titik U, juga titik T aksen dan U aksen ini pada bidang koordinat, Dek. Nanti kita lihat ya, garis TU menjadi garis T aksen U aksen itu dilatasinya menggunakan faktor skala berapa ya. Nah, langsung saja Kak Sari akan buat bidang koordinatnya di kertas petak seperti ini atau kertas kotak kayak gini ya. Untuk sumbu mendatarnya, nah yang di sini sumbu mendatarnya adalah sumbu X. Kita buat kayak gini. Oke, terus dikasih panah di sini huruf X-nya. Dan sumbu tegaknya yaitu sumbu Y seperti ini. Kita buat garis ya untuk sumbu Y-nya. Nah, seperti itu. Oke, di sini dikasih angka 0 aja. Untuk di sumbu Y-nya tidak lupa dikasih panah dan huruf Y. Sudah seperti itu. Nanti kalau kurang panjang bisa kita panjangin ya. Nah, terus dikasih angka deh. Setelah 0, kalau ke kanan ini adalah sumbu X yang bernilai positif. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Di sini Kak Sari panjangin sekalian aja. Setelah 11 ini dipolin sini ya Dek ya. Nah, kayak gitu 12 baru panahnya di 11 itu kasih huruf X ya. Jadi ini nanti sumbu X-nya kita butuh sampai angka 12. Oke. Nah, sekarang untuk sumbu Y-nya di atasnya 0 langsung aja angka 1, 2, 3 dan seterusnya kayak gitu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini dilanjutkan lagi. Untuk sumbu Y kali ini kita butuh sampai angka 11, Dek. Jadi bikinlah paling tidak 11 atau kalau dilebihin juga boleh. Nih ya, kayak gini. Setelah 10, 11, 12 dan seterusnya. Nah, udah deh cukup sampai 12 juga ya. Nah, sekarang menggunakan bidang koordinat kita ini kita letakkan titik T dan titik U dulu. Untuk titik E koordinatnya 4,2, artinya cari di sumbu X angka 4, cari di sumbu Y angka 2, terus dihubungkan. Nah, di sumbu X angka 4-nya itu yang ini, Dek. Di sumbu Y angka 2-nya yang di sini. Berarti angka 4 dihubungkan dengan angka 2, maka ketemuannya di sebelah sini, ya kan? Inilah titik T, koordinatnya 4,2. Satu lagi untuk titik U. Koordinatnya 0,5. Berarti cari di sumbu X-nya angka 0, di sumbu Y-nya angka 5, terus dihubungkan. Gimana tuh? Nah, di sumbu X angka 0 itu yang ini. Di sumbu Y angka 5 itu yang di sini. Nah, 0 dihubungkan dengan 5 jadinya ya tetap di sebelah sini, Dek, di angka 5 pada sumbu Y ya. Jadi inilah titik U. Koordinatnya tadi 0,5. Terus titik T dan titik U kita hubungkan aja sehingga menjadi garis TU. Oke, sudah seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke sini, Dek. T aksen dan U aksen kita letakkan juga pada bidang koordinat. Untuk T aksen 6,3, artinya cari di sumbu X angka 6, cari di sumbu Y angka 3, terus dihubungkan. Nah, di sumbu X angka 6 itu yang ini kan? Di sumbu Y angka 3-nya itu yang di sini ya. Berarti 6 dihubungkan sama 3, maka di sebelah sinilah titik T aksen 6,3. Satu lagi untuk titik U aksen 12,11.
cari di sumbu X angka 12, cari di sumbu Y angka 11, dihubungkan. Nah, di sumbu X angka 12-nya itu yang ini, dan di sumbu Y angka 11-nya itu yang ini, Dek. Oke, berarti angka 12 ya, ini kita hubungkan sampai ketemu angka 11. Nah, kayak gitu. Maka disinilah letak titik apa? U aksen. Nah, 12,11. Terus titik T aksen hubungkan aja dengan U aksen sehingga menjadi garis T aksen U aksen kayak gini. Oke, nah kalau kita perhatikan awalnya adalah garis TU, dia pendek aja segini, berubah menjadi garis T aksen U aksen lebih panjang, ya kan? Nah pertanyaannya ini tuh diperpanjang berapa kalinya dari garis awalnya? Nah berarti harus kita hitung panjangnya, Dek. Panjang TU berapa? Panjang T aksen U aksen berapa? Oke, kita hitung satu persatu. Untuk garis TU dulu. Di sini garisnya kan garis lurus. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau Kak Sari tarik garis ke sini, nih ya. Oke, terus tarik garis ke sini lagi. Nah, maka ini tuh membentuk sebuah segitiga siku-siku. Perhatikan yang Kak Sari arsir ini. Ya kan? Di mana sisi tegaknya adalah berapa kotak ini? 1, 2, 3 kotak, dan sisi alasnya adalah berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4 kotak. Maka kalau sisi tegaknya 3 kotak, sisi alasnya 4 kotak, sisi miringnya berapa, Dek? Ya gampang, kita ingat ya menggunakan teorema Pitagoras yang berbunyi sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Atau untuk sisi miring kita kasih nama sebagai TU. Di sini Kak Sari hitungkan ya. TU kuadrat sama dengan ini, Dek, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga TU kuadrat sama dengan, nah 3 kuadrat itu artinya 3 kali 3 ya, 9. Ditambah 4 kuadrat artinya 4 kali 4, 16. TU kuadrat sama dengan 9 tambah 16 adalah 25. Nah 25 ini masih TU kuadrat, berarti TU saja gimana dong? Ya akar dari 25. Akar 25 adalah 5. Oke, dengan kata lain panjang garis TU ini adalah 5. 5 apa? Kalau di sini tadi satuannya adalah kotak, ini juga kotak, berarti maksudnya panjang TU adalah 5 kotak. Nggak usah kita kasih satuan juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu dari mana angka 5 ini. Oke, nah sekarang menggunakan cara yang kurang lebih sama, kita ukur juga panjang garis T aksen U aksen ini. Langkah pertama kita bikin dulu garis sehingga membentuk segitiga siku-siku. Garisnya tuh gini deh, nih sret. Terus ke sini. Sengaja Kak Sari bikin garisnya agak tipis aja. Nah, gitu ya. Nih segini nih, sret. Nah, ini Kak Sari ulang. Nah, untuk lebih jelasnya aku arsir ya. Nih, lihat. Segitiga siku-sikunya itu yang ini. Tuh, terlihat ya. Nah, di mana ukuran sisi tegaknya ini berapa kotak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak. Dan ukuran sisi alasnya ini berapa kotak? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Berarti panjang T aksen U aksen ini bisa kita hitung juga menggunakan teorema Pitagoras ya. Di sebelah sini T aksen U aksen sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Ini tapi harus dikuadratkan juga ya. T aksen U aksen kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Seperti itu kan bunyi teorema Pitagoras ya. Nah, sehingga T aksen U aksen kuadrat sama dengan
8 kuadrat artinya 8 kali 8, 64. Ditambah 6 kuadrat artinya 6 kali 6, 36. Nah, T aksen U aksen kuadrat sama dengan berapa 64 ditambah 36? Tentu saja 100. Nah, 100 ini masihlah T aksen U aksen kuadrat. Kalau kuadratnya dihilangkan berarti menjadi T aksen U aksen, maka 100-nya ini harus diapakan? Harus diakar ya. Kalau mau menghilangkan kuadrat di sini caranya bilangannya yang sebelah kanan ini harus diakar. Nah, berapa akar 100? Akar 100 adalah 10. Sehingga itulah ukuran T aksen U aksen sama dengan 10 ya. Ini kita tulis di sini 10. Nah, sudah terjawab. Ini tadi panjang TU hanya 5, sekarang panjang T aksen U aksen adalah 10. Berarti dari 5 berubah menjadi 10 itu diperbesarkan ya. Diperbesar berapa kali? Diperbesar 2 kalinya. Bener dong, 5 kalau dikali 2 kan hasilnya jadi 10. Sehingga sudah bisa kita jawab. Nih, tadi pertanyaannya tentukan faktor skala yang digunakan. Nah, faktor skala yang digunakan adalah 2. Nulisnya gini, Dek. K sama dengan 2. Jadi sebenarnya untuk soal nomor 4 itu jawabannya simple. K sama dengan 2, yang artinya faktor skala yang digunakan adalah 2. Tetapi kan nggak boleh menjawab hanya kayak gitu aja, harus menggunakan gambar-gambar dan hitung-hitungan seperti ini. Jelas ya? Nah, inilah untuk mengerjakan soal nomor 2. Kalian gambar, ikutin, tulis juga hitungan-hitungannya. Jika ada yang ingin ditanyakan pada prosesnya, boleh deh kamu tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Nomor 5. Segitiga KLM berkoordinat di K 12,4, L 4,8 dan M 8,-8. Setelah 2 kali dilatasi berturut-turut yang berpusat di titik pusat dengan faktor skala yang sama, bayangan akhirnya memiliki koordinat K double aksen 3,1, L double aksen 1,2 dan M double aksen 2,-2. Tentukan faktor skala K yang digunakan untuk dilatasi segitiga KLM menjadi segitiga K double aksen, L double aksen, M double aksen. Oke, untuk mengerjakan soal nomor 5 ini kita nggak perlu gambar-gambar sih deh menurut Kak Sari. Kita nggak usah meletakkan titik KLM maupun titik K double aksen, L double aksen, M double aksen ini pada bidang koordinat. Nggak usah, nggak perlu. Kenapa? Karena untuk menentukan faktor skala yang digunakan ini kita bisa langsung tebak aja. Sederhana kok ini nanti jawabannya. Kayak gini deh, Kak Sari tunjukkan ya. Nomor 5. Mulai dari titik K dulu. Titik K awalnya koordinatnya adalah 12,4. Oke. 12,4. Nah, terus ini nanti tuh dilatasi berpusatnya di titik pusat, itu berarti di titik O. Nah, kita fokusnya ke faktor skalanya aja ya. Sehingga nanti dia berubah menjadi K double aksen 3,1. Tetapi awalnya dari K ini menjadi K aksen dulu. Karena ini nanti dilatasinya tuh 2 kali tuh, Dek. Nah, K aksen nanti jadi berapa, koma berapa. Terus dilatasi sekali lagi dengan faktor skala yang sama, barulah berubah menjadi K double aksen 3,1. Nah, ceritanya itu kayak gitu. Ya udah, kita tebak aja. 12 berubah menjadi 3. Diperbesar atau diperkecil? Tentu saja diperkecil. Karena diperkecil berarti nanti faktor skalanya ini kurang dari 1, ya kan? Dan faktor skala yang digunakan di sini ternyata sama. Ini loh, faktor skala yang sama. Ya udah, kita tebak aja. Kak Sari nebaknya faktor skalanya adalah setengah.
Nah, berarti di sini juga kita tulis setengah. Ini bener-bener nebak-nebak loh, karena angkanya itu juga gampang deh, ketahuan ini. Coba aja 12 kalikan dengan setengah. Nah, 12 kali setengah itu seperti 12 bagi 2. 12 bagi 2 adalah 6. Lagi yang ini, 4 kalikan dengan setengah, atau langsung aja 4 bagi 2 adalah 2. Oke, ketemu ke aksen 6,2. Nah, sekarang kita cek 6 kalikan dengan setengah, atau ngitungnya 6 bagi 2. 6 bagi 2 ternyata 3. Bener. Satu lagi, 2 dikalikan setengah atau 2 bagi 2. Nah, 2 bagi 2 kan 1. Bener juga. Berarti memang faktor skala yang kita tebak itu bener banget, yaitu setengah. Nah, apakah yang L menjadi L double aksen, M menjadi M double aksen ini perlu dicek juga? Ya boleh-boleh aja. Tetapi sampai sini pun Kak Sari udah yakin jawabannya faktor skala yang digunakan adalah setengah. Nah, kita mau ngecek boleh ya Kak Sari pakai L menjadi L double aksen ini untuk pembuktian saja. Caranya sama, kita tulis dulu titik L, koordinatnya adalah 4,8. Terus didilatasi nanti menjadi L aksen, didilatasi lagi ini menjadi L double aksen. Nah, terakhir L double aksen koordinatnya adalah 1,2. Nah, kan kita mau nebak-nebak ini, ya kan? Tebakan kita tadi kan faktor skala yang digunakan adalah setengah. Berarti di sini juga kita gunakan setengah. Nah, seperti ini deh. Terus kita hitung-hitung ya. Langsung saja 4 dikali setengah, itu ngitungnya boleh 4 dibagi 2, berarti 2. 8 dikali setengah, hitungnya ya 8 dibagi 2, yaitu 4. Lagi sekarang 2 dikali setengah atau 2 dibagi 2 ternyata 1, benar. 4 dikali setengah atau 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, tuh kan, ternyata benar. Semakin yakin kita. Nah, satu lagi deh biar nggak iri ya. Titik M, sama titik M kita cek juga apakah benar menjadi M double aksen ini nanti kalau faktor skalanya adalah setengah. Tulis titik M 8, negatif 8. Baik, ada yang negatif tuh, nggak ada masalah sebenarnya ya. Kita tulis dulu ini nanti K-nya, K itu adalah faktor skala ya Dek ya. Terus M aksen nanti menjadi berapa koma berapa. Nah, sama ini kita dilatasi juga dengan faktor skala setengah menjadi M double aksen berapa nih? 2, negatif 2. Oke. Sekarang kita hitung ya. 8 kali setengah atau ngitungnya 8 bagi 2 berapa? 4. Negatif 8 kali setengah atau negatif 8 dibagi 2 tentu saja negatif 4, ya kan? Lagi 4 dikali setengah atau 4 dibagi 2 tentu saja 2. Alhamdulillah benar. Satunya negatif 4 dikali setengah atau negatif 4 dibagi 2 hasilnya memang benar negatif 2. Yeay, terbukti ya. Ketiga-tiganya tepat kalau kita menggunakan faktor skala setengah dalam melakukan dilatasinya. Ya sudah, berarti kita siap jawab. Tentukan faktor skala K yang digunakan untuk dilatasi segitiga KLM menjadi segitiga K double aksen, L double aksen, M double aksen. Jawabannya adalah K sama dengan setengah. Selesai. Alhamdulillah, soal nomor 4 dan nomor 5 sudah selesai. Kak Sari bantu jawab ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar, atau kalau yang mau tanya jawabnya di dalam grup juga bisa. Chat aja ke 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.